Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau kamu harusnya bisa lebih bijak dalam menghabiskan uang? Apakah kamu merasa bahwa meski udah berusaha keras, di akhir bulan kamu tetap nggak punya banyak uang dari hasil segala usahamu? Gimana kalau aku bilang, ada 7 hal yang bisa kamu potong dari anggaranmu sekarang juga yang ngasih kamu penghematan besar tiap bulannya dan bantu kamu mencapai tujuan keuanganmu dengan lebih cepat. Di video ini, aku akan coba ceritakan 7 hal yang nggak perlu kamu buang-buang uang lagi di dalamnya. Sebelum itu, goal channel kami adalah mencapai 10.000 subscriber sebelum pergantian tahun 2023. Jadi pastikan kamu sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Nomor 1. Biaya layanan perbankan. Pernahkah kamu melihat saldo bankmu dan bertanya-tanya dari mana asalnya semua biaya kecil ini? Biaya-biaya ini kemungkinan adalah biaya administrasi. Dan jenis biaya seperti ini bisa dibilang seperti seseorang sedang mengambil uang dari saku kamu setiap bulannya. Biaya-biaya ini biasanya adalah biaya untuk menarik uang, mentransfer atau menukar uang. Dan meskipun hanya beberapa rupiah di sana-sini, mungkin sekilas terlihat nggak berbahaya. Tapi dengan membayar 35.000 setiap bulan, akan terakumulasi dari waktu ke waktu. Pikirkan tentang ini. Itu adalah biaya berlangganan Netflix setiap bulan yang kamu berikan cuma-cuma kepada bank. Ketika aku menyadari seberapa banyak yang aku bayar untuk bank yang aku pakai, aku menyadari bahwa aku harus segera menghentikan ini. Jadi, untuk menghindari biaya-biaya ini, aku berhenti total menabung pada bank konvensional yang sudah populer dan beralih pada bank swasta, yaitu SeaBank. Aku menggunakan SeaBank karena aku justru mendapatkan rupiah tambahan setiap bulannya dan bebas dari biaya administrasi. Apabila kamu ingin menggunakan SeaBank, kamu bisa mengunduh di Play Store atau menggunakan link yang aku berikan pada deskripsi di bawah video ini. Gunakan kode referralku KTM R6F dan mulailah menabung Rp50.000 selama 3 hari. Maka kamu akan mendapatkan bonus senilai Rp25.000. Jika terpaksa menggunakan bank konvensional, aku juga akan menggunakan aplikasi bernama Flip yang bisa kamu unduh di Play Store atau App Store. Flip akan memotong semua biaya admin menjadi kode unik. Singkatnya, Flip adalah rekening bersama yang menghapus semua biaya administrasi seperti transfer menjadi kode unik 3 digit terakhir pada nominal. Lihatlah, aku berhasil menghemat ratusan ribu menggunakan Flip. Link pengunduhan sudah aku cantumkan di deskripsi. Nomor 2. Judi. Saat pertama kali mencicipi dana segar dari berjudi, hal favorit yang aku lakukan pada siang, sore, dan malam hari adalah pergi ke situs tersebut. Aku akan mendepositkan semua uangku dan mulai memainkan mesin slot. Lalu berharap bisa mendapatkan jackpot. Pada saat itu, mungkin aku seperti memiliki lebih banyak uang daripada otak, yang menyebabkan aku kehilangan ratusan ribu rupiah setiap kunjungan di situs itu. Uang yang sekarang hanya bisa aku harapkan datang kembali. Sayangnya, aku sama sekali nggak tahu betapa buruknya peluangku untuk menang. Bahkan peluang memenangkan hadiah utama pada situs judi slot rata-rata adalah 1:49.836.030. Jadi peluang aku untuk pensiun dengan kemenangan besar dari situs ini sangatlah kecil. Sayangnya, banyak orang telah menjadi korban dari perjudian. Entah mereka bermain untuk menang besar atau hanya untuk menghabiskan waktu. Judi tidak pernah menguntungkan pemain. Itulah mengapa ada pepatah, bandar selalu menang. Setelah aku memahami peluangku untuk menang, aku berjanji pada diri sendiri bahwa aku tidak akan pernah lagi menghabiskan uang untuk berjudi. Nomor 3. Biaya bunga kartu kredit. Pada tahun 2019, bahkan penduduk di Amerika Serikat memiliki utang kartu kredit sebesar lebih dari 1 triliun USD, naik dari 850 miliar USD hanya dari 5 tahun sebelumnya. Selain memiliki jumlah utang yang sangat besar, secara kolektif warga di sana harus membayar miliaran dolar bunga setiap tahunnya. Meskipun kartu kredit bisa menjadi alat yang berguna jika digunakan dengan benar, namun nahasnya banyak orang sudah jatuh ke dalam siklus berbahaya dengan hanya membayar jumlah minimum tanpa termasuk bunganya. Tentu itu sedikit membantu dari merusak skor kredit kamu. Tetapi setiap utang yang tidak dibayar akan dikenai biaya bunga, bukan?
Dengan rata-rata bunga kartu kredit sekitar 2,95%, yang berarti bahwa pembelian sesuatu dari harga aslinya akan menjadi lebih mahal. Misalnya, jika kamu memiliki limit saldo 10 juta di kartu kredit dengan bunga 2,95% dan kamu hanya membayar minimum 1 juta rupiah setiap bulan, maka kamu akan memerlukan 12 bulan atau setahun untuk melunasinya, termasuk dengan biaya bunga. Agar tidak pernah membayar biaya bunga kartu kredit lagi, gunakan kartu kreditmu dengan bijak, dengan jumlah yang kamu sudah punya uangnya di bank untuk melunasinya. Jika kita melihat lebih jauh, kamu juga perlu mengatur pembayaran tagihan kartu kredit secara otomatis. Karena jika lupa membayar, tagihanmu akan menyebabkan bunga semakin berbunga. Sekarang, jika kamu sudah memiliki utang kartu kredit dan membayar biaya bunga yang tinggi setiap bulannya, masih ada harapan untuk menghindari membayar biaya tinggi ini. Tanyakan ke pihak penyedia layanan, apakah kamu dapat memindahkan utangmu ke saluran kredit dengan suku bunga yang lebih rendah, yang akan segera mengurangi biaya bunga yang terkait dengan utang kamu sekarang, sehingga kamu dapat lebih fokus pada pembayaran jumlah pokok utang tersebut. Nomor 4. TV berlangganan. Kapan terakhir kali kamu benar-benar menonton acara TV pada waktu yang seharusnya? Bagi kebanyakan orang, membayar biaya untuk TV kabel mungkin tidak sebanding dengan manfaatnya, sehingga menonton televisi secara langsung menjadi sesuatu yang sudah ketinggalan zaman. Pada tahun 2018, lebih dari 33 juta penduduk di Amerika telah membatalkan langganan TV berbayar mereka dan beralih untuk menghabiskan uang ini untuk alternatif hiburan yang lebih murah. Misalnya, lebih dari 150 juta orang lebih memilih menonton Netflix setiap bulannya, diikuti oleh 90 juta orang di Amazon Prime dan 55 juta orang di Hulu. Menggunakan layanan streaming ini tidak hanya lebih murah, tetapi seringkali memiliki konten original berkualitas yang lebih baik daripada sebagian besar stasiun televisi. Sehingga, beralih ke layanan streaming menjadi pilihan yang sangat masuk akal. Tetapi jika kamu ingin mengurangi biaya hiburanmu lebih dari itu, maka kamu sangat beruntung. Karena aku memiliki satu saran yang cukup bagus. Dan itu adalah platform tempatmu menonton video ini sekarang. YouTube memiliki pasokan konten berkualitas tanpa batas yang dapat menghiburmu selama berjam-jam dan membantumu untuk mengumpulkan uang di saat yang bersamaan. Nomor 5. Membership gym. Aku yakin kamu pernah melihat sebelumnya orang yang mendadak bersemangat ketika tahun baru tiba, mendaftar keanggotaan gym premium, dan berharap membuat tahun mendatang menjadi tahun terbaik mereka untuk menjadi lebih sehat. Kemudian dalam beberapa bulan, mereka kembali ke rutinitas yang kurang aktif. Pada saat yang sama, kartu membership gym mereka mulai berdebu. Statistik menunjukkan bahwa sekitar 80% orang yang mendaftar keanggotaan gym berhenti dalam 5 bulan pertama. Dan yang lebih buruk adalah bahwa banyak sekali dari mereka yang terlalu malu untuk mengakui kekalahan dan terus membayar untuk layanan yang tidak akan pernah mereka gunakan. Masalah ini semakin bertambah ketika para calon pemilik gym ini memanjakan diri dengan mendaftar ke gym yang eksklusif. Mereka berpikir itu akan mendorong mereka untuk berolahraga secara lebih teratur. Tentu saja, keanggotaan gym bukanlah pemborosan bagi mereka yang secara konsisten pergi ke sana. Tetapi orang-orang ini perlu meluangkan waktu untuk bertanya pada diri mereka sendiri, apakah mereka benar-benar perlu membayar lebih dari yang mereka butuhkan. Saat ini, banyak gym di kota besar membangun nuansa spa dan mematok biaya seolah-olah itu memang spa. Jika kamu ingin menghemat uang saat menjadi lebih sehat atau tetap sehat, tanyakan pada dirimu, apa alasan sebenarnya kamu pergi ke gym? Dan apakah ada opsi yang lebih menghemat biaya? Yang ada baiknya jika kamu pertimbangkan. Nomor 6. Garansi perpanjangan. Kamu tinggal beberapa detik lagi untuk menyelesaikan transaksimu. Ketika penjual tiba-tiba mengajukan satu pertanyaan terakhir, apakah Bapak atau Ibu ingin membeli garansi perpanjangan? Sebagai orang yang sangat berhati-hati, kamu memutuskan untuk menambahkan garansi itu, meningkatkan total biaya hampir 50%. Tetapi setidaknya kamu menjadi terlindungi, bukan? Jika ini terdengar seperti dirimu, maka jangan khawatir, kamu tidak sendirian.
Dalam survei tahun 2018, sekitar 30% responden mengatakan bahwa mereka secara teratur memilih untuk membeli garansi perpanjangan untuk barang elektronik, rumah tangga, serta peralatan perkakas, dan ponsel. Dan aku pun pernah seperti ini. Namun seiring waktu, aku menyadari betapa besarnya penipuan ini sebenarnya. Aku sering menghabiskan hingga separuh dari nilai produk untuk jaminan perpanjangan. Meskipun hal tersebut hampir tidak pernah terjadi. Secara pribadi, aku telah berhenti untuk membeli garansi perpanjangan sama sekali. Tetapi jika kamu masih merasa perlu, pertimbangkan beberapa hal berikut sebelum mengeluarkan uang tambahan untuk membeli kartu garansi. 1. Jika produk ini rusak, apakah kamu mampu menggantinya tanpa menimbulkan kesulitan keuangan? 2. Apakah produk tersebut sudah dilengkapi dengan garansi dari produsen atau penjual? 3. Apakah membeli produk dengan kualitas yang lebih tinggi akan lebih menguntungkan daripada biaya tambahan untuk garansi perpanjangan ini? Jadi, pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini sebelum memutuskan untuk membeli garansi, terutama jika biayanya cukup tinggi. Nomor 7. Mencoba mengimpress orang lain. Tindakan ini berasal dari zaman primitif di mana anggota suku harus bisa diterima oleh kelompok atau mati. Manusia selalu memiliki kebutuhan bawaan untuk diterima. Seiring berjalannya waktu, kemampuan kita untuk bertahan hidup dalam lingkungan kita menjadi lebih mudah. Tetapi kebutuhan kita untuk diterima belum berubah, yang telah mengarah pada kebiasaan menghabiskan uang untuk berusaha menyesuaikan diri. Seperti yang dikutip dalam Fight Club, kita membeli barang yang tidak kita butuhkan dengan uang yang tidak kita miliki untuk menarik perhatian orang yang tidak kita sukai. Dan bagi sebagian besar orang, pernyataan ini telah menjadi lautan fakta atau terus menjadi kenyataan di masa depan. Baik itu membeli pakaian baru atau mencoba menarik perhatian seseorang di sekolah, atau membeli rumah yang lebih besar untuk diperlihatkan kepada teman-temanmu. Menghabiskan uang untuk mencoba menarik perhatian bukanlah hal yang bijaksana. Sayangnya, aku dulu adalah gambaran sempurna pribadi itu. Seseorang yang rela membeli semua pakaian bermerek ternama hanya untuk dipamerkan kepada teman-teman sebayanya. Namun, seiring bertambahnya usiaku, beruntung menjadi lebih bijaksana dan menyadari bahwa orang yang layak dikelilingi akan tetap menyukaiku karena kepribadianku dan bukan karena tumpukan pakaianku. Tetapi di luar membuat koneksi yang lebih tulus dengan orang, sebenarnya ada banyak manfaat lain dari menghindari pengeluaran yang sia-sia semacam ini. Misalnya, saat kamu tidak menghabiskan uang untuk mencoba menarik perhatian, kamu akan lebih banyak menabung. Yang berarti, daripada sekedar terlihat kaya, kamu memilih untuk menjadi kaya secara nyata. Jadi saat kamu memasukkan barang tersebut ke dalam keranjang kuningmu, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku membeli ini untuk diriku atau untuk orang lain? Dan itulah 7 hal yang aku harap tidak akan pernah lagi aku buang-buang uang untuknya. Pertama, biaya admin perbankan. Kedua, judi. Ketiga, biaya bunga kartu kredit. Keempat, TV berlangganan. Kelima, keanggotaan gym yang mahal. Keenam, jaminan kartu garansi. Ketujuh, mencoba mengimpress orang lain. Terima kasih banyak sudah menonton. Berikan kami suka, komentar, bagikan, dan berlangganan. Sampai jumpa lagi.